Ya, baik. Terima kasih Ibu Risma Fitriani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu semua, saya Dewi Susanti selaku trainer dari tim Assembler Edu. Di sini kita akan ada pelatihan untuk Bapak dan Ibu di sini. Mohon maaf, saya ulangi. Terima kasih atas kehadirannya untuk siang hari ini. Untuk hari ini dimulai pelatihan untuk Assembler Edu Universitas Perbangsa Karawang dan juga untuk Bapak dan Ibu dari SMK Negeri 1 Karawang. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini kami mulai saja. Untuk pertama, yaitu kami akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu mengenai Assembler Edu dan juga Augmented Reality. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelatihan Assembler Edu-nya. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini saya mulai saja. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu Assembler Edu dan juga tentunya terkait dengan augmented reality-nya. Ya, Bapak dan Ibu, di sini sebelumnya apakah Bapak dan Ibu semua sudah pernah mengetahui tentang Assembler Edu ataupun mengenai augmented reality? Ya, Bapak dan Ibu, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu augmented reality. Jadi, seperti yang kita ketahui, saat ini ada teknologi terbaru ya Bapak dan Ibu mengenai augmented reality dan juga ada mengenai virtual reality. Nah, apa sih bedanya mengenai augmented reality dan virtual reality? Untuk augmented reality ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memperkuat kondisi realitanya dengan tambahan objek virtual. Sedangkan virtual reality ini ada teknologi yang dapat menggantikan lingkungan dan situasi realita pengguna dengan situasi digital dan virtual yang baru. Nah, di sini untuk Assembler Edu kita ada di augmented reality ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bisa menampilkan augmented reality-nya ini menggunakan device handphone. Nah, ini kalau yang virtual reality ini biasanya kita menggunakan alat seperti ini. Tetapi untuk di Assembler Edu kita akan menampilkan augmented reality dengan menggunakan device handphone. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh. Tadi juga sempat kami tampilkan pada sebelum pembukaan tadi. Ini adalah contoh proyek yang dibuat di Assembler Edu. Nah, ini ketika kita menampilkan dalam bentuk augmented reality-nya ya, Bapak dan Ibu. Jadi objeknya ini, objek 3D-nya seolah-olah menyatu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Di sini juga nanti kita bisa tambahkan video, kemudian gambar, kemudian juga bisa kita tambahkan deskripsi. Jadi tidak hanya objek 3D-nya saja. Nah, di sini juga disediakan deskripsi, nanti kita juga bisa membuatnya sendiri sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, jadi di sini ada proses penambahan konten virtual ke dalam dunia nyata sehingga pengusaha melihat dunia digital menyatu dengan dunia nyata. Nah, seperti yang ditampilkan contoh yang objek 3D katak tadi, di sini kita tampilkan lagi contoh augmented reality-nya yang dibuat melalui Assembler Edu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sebenarnya kita semua sudah pernah menggunakan augmented reality ini secara tidak langsung. Yang pertama, ini ketika ada aplikasi Pokemon Go yang sempat viral, ini juga merupakan salah satu bentuk dari augmented reality. Kemudian ada efek yang biasa digunakan untuk status Instagram dan juga sosial media lain. Ini juga merupakan bentuk salah satu dari augmented reality. Nah, ini yang video yang dinosaurus dan hewan ini juga dibuat melalui Assembler Edu. Jadi seolah-olah animasi 3D dinosaurusnya ini berinteraksi langsung dengan hewan yang ada di sini. Ya, baik, di sini saya tampilkan masa depan penggunaan augmented reality. Jadi untuk penggunaan augmented reality ini bisa digunakan dalam dunia gaming, kemudian juga sudah digunakan dalam dunia film dan TV, serta di dunia sosial media, kemudian di navigasi, dan juga di sini di edukasi, classroom education ini juga sudah banyak menggunakan augmented reality. Jadi augmented reality ini sangat potensial ya Bapak dan Ibu untuk pendidikan saat ini. Nah, di sini akan saya tampilkan lagi, ini adalah siswa yang sudah menerapkan pembelajaran dan Assembler Edu di sekolahnya. Jadi untuk Assembler Edu ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sudah digunakan di seluruh negara di dunia. Jadi untuk peran augmented reality dalam dunia pendidikan ini, yang pertama yaitu sebagai alternatif membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dengan metode pembelajaran yang berbasis visual. Kemudian sebagai media pelengkap kurikulum sekolah yang sudah ada saat ini, kemudian juga sebagai teknologi untuk meningkatkan level dari sumber materi pembelajaran yang bersifat fisik dan cetak, serta menyediakan alternatif pengadaan alat peraga di laboratorium ataupun praktikum. Jadi mungkin di saat pandemi ini, ketika yang biasanya kita menggunakan alat peraga di laboratorium ataupun praktik secara langsung, Bapak dan Ibu bisa mensiasatinya atau alternatifnya ini bisa menggunakan augmented reality ini. Ya, jadi untuk di ekosistem Assembler sendiri, Bapak dan Ibu, di sini ada 3 produk yang telah digunakan di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan di beragam industri, jadi tidak hanya di dunia pendidikan. Di sini yang pertama ada aplikasi Assembler yang bisa download Google Play dan juga App Store. Kemudian di sini yang kedua ada aplikasi Assembler Edu, ini juga bisa di-download di Google Play dan juga App Store. Dan yang terbaru kami telah mengeluarkan Assembler Studio Web Creator. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa membuat proyeknya serta menampilkan proyeknya ini tidak melalui aplikasi Assembler Edu, tetapi langsung melalui Chrome dan juga Mozilla. Jadi di sini lebih memudahkan Bapak dan Ibu semua, serta siswanya dalam menampilkan proyek-proyek 3D dan augmented reality-nya. Kemudian di sini kita mengenal terlebih dahulu apa sih Assembler Edu. Jadi Assembler Edu ini aplikasi yang memfasilitasi pengguna
untuk mengakses dan membuat, serta berbagi pelajaran dalam bentuk augmented reality dan 3D secara kolaboratif. Nah, di sini fokus pada peningkatan kualitas dan kemampuan pendidik di seluruh dunia dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari sesuatu. Jadi di sini Bapak dan Ibu nanti di Assembler Edu ini tidak hanya dapat membuat proyek augmented reality-nya, tetapi juga di sana kami sediakan kelas virtual dan juga ada berbagai topik yang sudah disediakan. Nah, di sini mengapa penting menggunakan Assembler Edu? Jadi Assembler Edu ini berbasis visual, kemudian memperjelas hal yang abstrak, kemudian terdapat kumpulan objek 3D tanpa batas. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat menggunakan 3D dari aset Assembler Edu ini secara gratis, dan di sana banyak sekali 3D-nya yang sudah disediakan yang bisa disesuaikan dengan proyek Bapak dan Ibu. Kemudian di sini Assembler Edu juga dapat menginspirasi kreativitas baik dari pengajar ataupun juga peserta didiknya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada fitur dari Assembler Edu. Yang pertama ini ada topik. Nah, di sini topik ini sudah kami sediakan. Ada life science, fisik, math, chemistry. Nanti akan saya tampilkan lebih lanjut. Setelah ini kita langsung adakan pelatihannya ya Bapak dan Ibu. Dan di dalam topik-topik ini sudah banyak sekali proyek 3D dan AR-nya yang siap Bapak dan Ibu dapat gunakan dari topik ini. Nah, ini contohnya tentang human eye structure. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa disesuaikan animasinya dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, baik, di sini Bapak dan Ibu juga bisa membuat materi pelajaran secara mandiri di Assembler Edu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa membuatnya di aplikasi Assembler Edu atau bisa juga melalui aplikasi Assembler Studio versi web yang terbaru. Nanti akan kami berikan penjelasannya dan juga pelatihannya. Nah, ini contoh pembuatannya. Jadi dalam pembuatan proyeknya ini sudah sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita lengkapi dengan video, gambar, dan juga deskripsi, serta ada anotasi atau label di sini. Nah, selain topik tadi dan juga pembuatan proyek, di dalam Assembler Edu juga terdapat kelas virtual yang dapat digunakan untuk interaksi langsung dengan mahasiswa ataupun siswa dari Bapak dan Ibu semua. Jadi di kelas ini Bapak dan Ibu bisa membagikan proyek augmented reality-nya, mengumpulkan tugas menggunakan link, berkas, atau gambar, kemudian ada akses kuis interaktif, berdiskusi dengan anggota kelas, dan mengirimkan marker augmented reality-nya. Nah, ini yang terbaru ya Bapak dan Ibu, ada Assembler Studio Web Creator. Jadi yang biasanya kita buat proyeknya ini di aplikasi Assembler Edu yang kita unduh di device handphone. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu bisa membuat proyeknya ini melalui website atau Google Chrome atau Mozilla ya Bapak dan Ibu. Jadi ini lebih mempermudah Bapak dan Ibu dan juga siswanya untuk mengeksplor membuat proyek dalam bentuk augmented reality-nya.
Kemudian nanti proyek yang Bapak dan Ibu buat selain bisa dibagikan melalui link dan juga dibagikan langsung ke kelas, ini juga bisa langsung dibagikan melalui QR marker. Jadi nanti setiap proyek yang Bapak dan Ibu buat itu akan mendapatkan QR marker seperti ini dalam bentuk QR atau barcode. Kemudian ada juga custom marker ya Bapak dan Ibu. Jadi ini markernya kita bisa sesuaikan sendiri dengan menampilkan gambar. Ini gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada dua, QR marker dan juga custom marker. Ya, baik. Seperti itu, Bapak dan Ibu, pengenalan dari kami tentang augmented reality dan juga assembler edunya. Ya, sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Risma, apakah ini langsung dilanjutkan ke pelatihannya, Ibu? Enggak, Bu, silakan dilanjut. Ya, baik, Bapak dan Ibu dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga SMK Negeri 1 Karawang, kita akan lanjut ke dalam pelatihan assembler edunya. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin langsung mengikuti langkah yang saya tampilkan juga bisa ya Bapak dan Ibu, supaya kita semua bisa langsung praktik di sini. Ya, Bapak dan Ibu, ini yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu assembler edu untuk tampilan website. Ini akan saya bagikan linknya di kolom chat. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu sambil membuka link yang sudah saya bagikan di kolom inbox-nya. Jadi ini adalah tampilan dari assembler edu website. Sini Bapak dan Ibu yang pertama harus dilakukan yaitu kita register terlebih dahulu apabila belum memiliki akun dari assembler edunya. Ataupun bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun dari assembler edunya bisa langsung untuk login di assembler edu ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini akan saya contohkan bagaimana untuk mendaftar terlebih dahulu di assembler edunya. Ya, Bapak dan Ibu silakan bisa klik menu login atau register ini. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun dari assembler edu, bisa klik menu yang daftar sekarang. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuat akun di Assembler Edu, bisa langsung mengklik menu yang saya sudah punya akun. Nah, ini akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun di Assembler Edu. Kita klik menu yang daftar sekarang. Nah, untuk mendaftar di Assembler Edu, Bapak dan Ibu bisa continue with Facebook atau juga with Apple atau daftar manual ya Bapak dan Ibu dengan mengisikan data di setiap kolomnya ini. Silakan bisa sambil diisi, di sini diisi nama lengkapnya untuk yang pertama. Kemudian untuk emailnya silakan bisa diisi juga. Kemudian untuk username-nya, Bapak dan Ibu bisa dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Dan juga untuk kata sandinya, silakan bisa dimasukkan. Kemudian di konfirmasi kata sandi, silakan diulang untuk kata sandi yang sudah dimasukkan.
Kemudian untuk subscribe to Assembler newsletter dan juga saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Ini Bapak dan Ibu silahkan diklik. Nanti akan ada tanda checklist seperti ini. Nah, apabila sudah lengkap dari nama lengkap, email, username, dan kata sandi, Bapak dan Ibu bisa klik menu daftar. Nah, ini karena saya sudah mempunyai akun, jadi akan ada peringatan seperti ini, username sudah pernah digunakan. Baik, Bapak dan Ibu, apabila sudah mendaftar, ini kita langsung login saja. Nah, ini untuk loginnya bisa dengan Facebook, juga dengan Apple, atau dengan memasukkan email atau username dan juga kata sandinya. Ya, Bapak dan Ibu, di sini adalah tampilan dari beranda Assembler Edu-nya. Di tampilan website dari Assembler Edu ini ada 3 menu utama. Yang pertama ada menu kelas, yang kedua ada menu topik, dan juga yang ketiga ada menu kamu. Nah, ketika kita klik menu kelas, maka akan tampil seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu di sini tidak hanya dapat membuat proyek assembler, mohon maaf, proyek augmented reality dan juga menampilkannya, tetapi Bapak dan Ibu juga bisa membuat kelas virtual di Assembler Edu ini. Seperti ini contoh dari kelas-kelas yang pernah dibuat di akun Assembler Edu. Atau juga misalkan siswanya atau Bapak dan Ibu ingin bergabung ke kelas lain, ini bisa diklik untuk gabung kelas lain. Kemudian menu yang kedua, di sini ada menu topik. Di menu topik ini, seperti yang saya tampilkan di PPT yang awal, di sini tersedia topik-topik yang sudah disediakan, ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kemudian kimia, geografi, sejarah, ilmu pengetahuan alam, astronomi, biologi, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, ilmu pengetahuan sosial, ilmu komputer, dan pendidikan agama. Nah, apabila Bapak dan Ibu tidak menemukan konten yang dicari, maka bisa klik menu sumbangkan idemu. Nah, ini akan saya tampilkan salah satu dari topik yang ada di sini, misalnya tentang ilmu komputer. Nah, di sini ada proyek yang sudah disediakan ya, Bapak dan Ibu. Ini tentang laptop dan ini juga tentang CPU. Ini bisa langsung di-sharekan ke kelas yang dituju, atau juga bisa kita tampilkan 3D-nya dan juga AR-nya. Kemudian yang ketiga ada menu kamu. Di menu kamu ini ada informasi dari akun kita ya, Bapak dan Ibu. Ini ada nama, kemudian username, kemudian ini ada 3 menu, ada proyek, marker custom, dan juga teman. Untuk menu proyek ini menampilkan proyek-proyek yang pernah kita buat di Assembler Edu. Kemudian untuk marker custom, ini kita bisa membuat marker custom, tentunya dengan syarat kita mempunyai kuota marker customnya. Kemudian untuk menu teman, di sini teman dari akun Assembler Edu kita. Berikutnya di sebelah kanan atas, Bapak dan Ibu, ini ada icon lonceng. Ini ada menu untuk pemberitahuan. Jadi semua aktivitas yang terjadi di Assembler Edu ini akan muncul pemberitahuannya melalui menu dari icon lonceng ini. Misalnya ada siswa yang berkomentar atau ada siswa yang menanggapi postingan Bapak dan Ibu atau juga mengirimkan ke beranda, ini bisa muncul di pemberitahuannya. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada informasi dari akun Assembler Edu kita, keberadaan kita ini ada di mana akunnya. Ini saya ada di individual plan, kemudian ini ada informasi kapasitas memorinya yaitu 200 MB, ini 69 sudah digunakan.
Ini juga ada halaman profil, pengaturan akun, dan di sini ada menu untuk logout atau keluar. Nah, jadi ini adalah informasi dari akun kita dan juga ada menu untuk keluar dari website Assembler Edu ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya akan perkenalkan mengenai kelas dari Assembler Edu ini. Bapak dan Ibu silahkan bisa langsung mempraktekkan untuk membuat kelas virtual di Assembler Edu ini. Caranya, yang pertama Bapak dan Ibu bisa klik icon tanda plus yang ada di sebelah kanan atas. Maka akan tampil seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini kita bisa berikan nama kelasnya. Misalnya di sini nama kelasnya seperti ini. Kemudian deskripsinya kita bisa isi. Kemudian Bapak dan Ibu semua di sini juga bisa mengatur latar belakang dari kelas virtualnya. Di sini kita bisa pilih salah satu dari yang disediakan. Kemudian klik buat. Nah, jadi kita isi terlebih dahulu nama kelasnya, kemudian pilih latar belakangnya, kemudian kita klik buat. Nah, baik Bapak dan Ibu, apabila kita sudah klik menu buat tadi, maka otomatis kelas virtual yang kita buat itu langsung akan tampil seperti ini. Jadi apabila sudah tampil seperti ini, artinya sudah berhasil dibuat untuk kelas virtualnya. Sini akan saya jelaskan ada apa saja di dalam tampilan kelas virtual ini. Yang pertama, di sini ada nama dari kelasnya ya, Bapak dan Ibu, yang tadi kita sudah isikan di kolom nama. Kemudian yang pelatihan Assembler Edu, ini adalah deskripsinya yang sudah kita isikan juga. Kemudian ini background-nya bisa dilihat, ini background-nya akan tampil di sebelah atas di dalam judulnya. Kemudian dari tampilan awal ini juga Bapak dan Ibu di sini ada kode kelas. Kode kelas ini berguna untuk mengundang siswa atau juga mahasiswa atau juga guru dan juga dosen yang lainnya untuk bergabung di dalam kelas yang sudah kita buat. Caranya Bapak dan Ibu klik kode kelasnya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu klik salin kode kelas. Nah, apabila sudah tersalin, ini kita bisa share-kan ke siswa ataupun mahasiswa. Ini kode kelasnya, saya juga sudah share-kan ke kolom chat. Kemudian selain dari kode ini, juga bisa dibagikan melalui link. Ini kita klik salin link. Kemudian kita bisa langsung bagikan ke sosial media ataupun akun dari siswa tersebut. Nah, silakan Bapak dan Ibu juga bisa bergabung dari link dan kode kelas yang sudah saya bagikan di kolom chatnya. Nah, untuk kode kelas ini juga Bapak dan Ibu bisa tampilkan melalui menu yang icon titik 3 di bagian kanan atas ini. Di sini ada bagikan kode invitasi, kemudian ada menu undang pengguna yang telah terdaftar di Assembler, dan juga ada menu pengaturan. Untuk membagikan kode invitasi, ini Bapak dan Ibu klik menu yang pertama. Ini tampilannya seperti tadi, kita bisa bagikan link ataupun bagikan kodenya. Kemudian di yang kedua, ini ada undang pengguna yang telah terdaftar di Assembler. Ini diundang menggunakan username. Jadi Bapak dan Ibu apabila mengetahui username dari siswanya ataupun mahasiswanya, ini bisa langsung ketikkan di sini. Kemudian klik tambahkan. Kemudian di menu yang titik 3 ini juga terdapat pengaturan. Nah, ini pengaturan
untuk mengatur tampilan kelasnya ya Bapak dan Ibu. Misalnya ternyata salah dalam menamai kelasnya, ini kita bisa edit deskripsinya juga serta latar belakangnya. Apabila sudah, kita klik simpan. Seperti itu. Untuk berikutnya, di dalam kelas ini ada 3 menu utama. Yang pertama beranda, yang kedua materi, yang ketiga anggota. Nah, di sini sudah terlihat ada anggota yang sudah bergabung ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih pada Bapak dan Ibu di sini yang sudah bergabung di kelas Assembler Edu-nya. Ini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk tampilan beranda. Nah, jadi untuk di beranda ini, Bapak dan Ibu bisa memposting berupa postingan kata-kata saja, seperti yang telah diposting oleh Ibu atau Bapak ya ini, mohon maaf, Ibu Esa saja atau Bapak Esa saja, ini sudah memposting dalam bentuk teks. Nah, ini juga sudah ada komentarnya ya, Bapak dan Ibu. Dikomentari oleh Bapak Fauzi. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa langsung men-share dari proyek assemblernya. Sini ada menu assembler proyek, tautan, gambar, video, dan juga berkas. Yang pertama akan saya tampilkan. Di sini misalnya Bapak dan Ibu ingin memposting mengenai proyek assemblernya di kelas ini, ingin dibagikan ke kelasnya. Ini Bapak dan Ibu klik assembler proyek. Nah, kemudian pilih assembler dibuat tentunya dan ingin dibagikan ke dalam kelas ini. Misalnya saya akan bagikan tentang sejarah Gelora Bung Karno. Kemudian kita di sini kita berikan deskripsinya di sini. Nah, misalnya ini teksnya bisa berupa informasi ataupun petunjuk untuk pengerjaan tugasnya dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa melengkapi dengan instruksi di kolom teks ini dalam menyampaikan proyek assemblernya. Apabila sudah, Bapak dan Ibu bisa klik kirim. Nah, maka ini akan langsung tampil di berandanya. Ini sejarah Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ketika kita klik ya, Bapak dan Ibu, nah ini tidak bisa ditampilkan langsung di sini, tetapi diarahkan untuk menampilkannya melalui Google Play, yaitu di aplikasi Assembler Edu yang telah di-download di Google Play dan juga App Store. Jadi ini melalui aplikasi Assembler Edu kita bisa tampilkan 3D dan juga AR-nya. Nah, di sini Bapak Aib ini juga sudah mengunggah gambar di sini. Jadi tidak hanya teks, kemudian proyek assembler, proyek AR tentunya, tetapi juga gambar ini bisa dibagikan di beranda dari kelas virtualnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bisa membagikan tautan. Nah, di sini tautan ini bisa berupa tautan atau link dari file yang ada di Google Drive atau misalnya kuis atau misalnya ujian tengah semester ataupun ujian akhir. Ini bisa dibagikan melalui link ini. Misalnya saya akan contohkan, akan saya ambil dari file Google Drive. Tidak hanya dari Google Drive ya, Bapak dan Ibu juga bisa mengambil dari websitenya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian klik Get Link, kemudian kita copy link.
Nah, kemudian kita kembali lagi ke kelasnya. Bapak dan Ibu ini copy, mohon maaf, paste atau tambahkan sini, klik paste. Kalau sudah, ini bisa ditambahkan instruksinya di sini. Kemudian klik tambahkan tautan. Nah, apabila sudah, Bapak dan Ibu bisa klik kirim. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini contoh mengunggah dalam bentuk tautan atau link di kelas virtual dari Assembler Edu. Nanti siswanya atau Bapak dan Ibu ini bisa langsung klik linknya, nah, kemudian akan langsung tampil seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu juga bisa mengunggah gambar. Ini bisa klik menu gambar. Kemudian di sini ada dua pilihan ya Bapak dan Ibu. Gambarnya ini bisa dari link, misalnya gambarnya ada dari Google Drive ataupun websitenya, ataupun dari Google Chrome, ini bisa langsung diambil linknya, atau juga bisa mengambil dari berkas yang ada di file komputer kita. Tapi syaratnya di sini Bapak dan Ibu, gambar yang dimasukkan ini harus berformat PNG atau JPG atau JPG, dan ukuran filenya ini tidak boleh melebihi 2 MB. Nah, apabila tidak memenuhi format yang ditentukan, maka gambarnya tidak akan bisa ditampilkan ya Bapak dan Ibu. Ini saya akan contohkan mengambil gambar dari cari berkas. Ini kita bisa menambahkan gambar di sini. Misalnya ini kita klik open. Kita tuliskan deskripsinya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik kirim. Nah, ini ketika kita mengunggah gambar seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak Aib, juga sudah mencontohkan untuk mengunggah gambar di kelas ini. Terima kasih Bapak Aib, dan juga Bapak Aib sudah mengunggah video di sini ya dari YouTube. Nah, di sini berikutnya Bapak dan Ibu kalau ingin menampilkan kita tinggal klik. Jadi ketika kita klik maka gambarnya akan tampil seperti ini. Berikutnya, apabila Bapak dan Ibu ingin mengunggah video, ini kita bisa klik video. Kemudian di sini syaratnya, saat ini kami hanya dapat menampilkan video dari YouTube saja. Jadi Bapak dan Ibu apabila ingin membagikan video dari berkas yang ada di laptopnya atau di komputernya, ini salah satu solusinya Bapak dan Ibu bisa unggah terlebih dahulu ke akun YouTube-nya. Baru dari YouTube tersebut kita bisa ambil linknya, kemudian kita bagikan ke kelas Assembler Edu-nya. Ini misalnya saya contohkan untuk mengambil dari YouTube. Ini misalnya akan saya bagikan tentang informasi mobil Tesla misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengcopy linknya dari yang atas, kita klik copy, atau bisa mengcopy link dari menu share, kemudian copy link. Nah, apabila sudah kita kembali lagi, kita klik kanan, paste, kemudian tambahkan tautan. Kemudian kita klik kirim. Nah, ini contohnya ketika kita mengunggah video. Apabila kita ingin menampilkan, kita klik saja, nanti akan langsung bisa ditampilkan seperti ini.
Berikutnya, Bapak dan Ibu, di sini di bagian beranda ini juga bisa mengunggah berkas. Kita klik berkas. Nah, di sini syarat berkasnya ini harus dalam bentuk PDF, dokumen atau docs, kemudian PPT atau PPTX, atau ini Excel, XLS. Dan ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Sama seperti gambar tadi, tidak boleh lebih dari 2 MB. Apabila tidak memenuhi dari yang ditentukan, maka berkasnya tidak akan bisa diunggah ya Bapak dan Ibu. Sini ada dua cara, bisa mengambil berkas dari komputer kita atau juga memasukkan link untuk berkasnya, misalnya yang kita ambil dari website atau Google Drive-nya. Ini saya contohkan untuk mengambil berkas dari file yang ada di komputer. Kemudian bisa dituliskan deskripsinya di sini. Kemudian klik kirim. Di sini ketika kita ingin menampilkan bisa langsung klik untuk menampilkan. Nah, nanti otomatis akan terdownload di komputer kita ketika kita klik to view. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi di beranda kelas ini, Bapak dan Ibu bisa mengunggah proyek assembler, bisa mengunggah link, gambar, video, dan juga berkas. Nah, di sini Bapak Aib sudah mengunggah modul. Terima kasih Bapak Aib juga sudah mengunggah video, kemudian gambar. Silakan Bapak dan Ibu guru yang lainnya juga bisa berpartisipasi mengunggah di kelas ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu, akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai tampilan beranda ini. Jadi ketika di postingan ini, Bapak dan Ibu atau siswanya ataupun mahasiswanya ini bisa mengomentari dengan klik komentar. Di sini bisa menuliskan komentarnya, kemudian kirim. Nah, kemudian juga bisa menyukai dari postingannya, ini kita klik likes. Nah, maka ada satu likes di sini. Selain itu, juga dari tampilan postingan ini terdapat menu titik 3 yang ada di kanan bawah. Ini kita klik. Di sini ada pin post, ada edit post, dan juga ada delete post. Jadi sekiranya postingan Bapak dan Ibu tersebut ada yang keliru, ini kita bisa edit. Kita klik edit post. Nah, ini kita tambahkan, kemudian klik simpan. Kemudian apabila kita ingin delete, ini tinggal klik delete post, maka postingannya akan hilang. Nah, berikutnya ada pin post. Jadi pin post ini bermanfaat untuk mempin postingan Bapak dan Ibu, dan postingan tersebut akan tetap berada di atas. Saya contohkan, misalnya di sini postingan yang dari Bapak Aib ini belum ada di atas ya, ini ada di tengah. Nah, tetapi postingan ini adalah salah satu tugas yang masih berlaku untuk mahasiswa ataupun siswanya selama 2 minggu ke depan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apabila ingin menampilkannya secara terus-menerus, ini supaya bisa dilihat oleh siswa ataupun mahasiswanya di atas, ini kita bisa lakukan pin post. Jadi postingan yang ada di bawah, ini kita bisa tarik ke atas. Jadi kita klik, kemudian klik pin post. Nah, maka postingan yang sudah kita pin tadi akan ada garis kuning seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada icon pinnya dan juga tampilannya ada di bagian atas. Nah, di sini, jadi selama postingan ini masih di pin, maka postingannya ini terus tampil di atas, walaupun kita memposting lagi yang baru. Misalnya saya posting lagi tentang ini, kita kirim.
Nah, maka postingan yang baru tadi akan berada di bawah postingan yang sudah dipost. Tetapi syaratnya Bapak dan Ibu, postingan yang dipost pin post ini hanya satu ya Bapak dan Ibu. Tidak bisa 2 postingan kita pin post, tidak bisa. Jadi hanya berlaku satu postingan saja, seperti itu. Kemudian di bagian beranda juga di sini ada kolom materi yang sudah dibagikan. Kemudian ini ada anggotanya, ada siswa dan juga guru. Ya, berikutnya ini akan saya tampilkan materi, menu materi. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini apabila ingin membagikan materi di kelasnya, ini kita bisa klik cari konten. Kemudian nanti akan diarahkan ke menu topik ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita pilih salah satu materinya dari topik yang disediakan di sini. Misalnya saya klik fisika, dan pilih force and motion. Ini kita bisa klik icon share-nya, kemudian klik bagikan proyek di kelas Anda. Nah, ini kita cari kelasnya, kita bisa ketikkan. Kita checklist ya Bapak Ibu. Nah, bila terchecklist seperti ini artinya sudah ada di kelas kita. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk materi ini yang tadi kita ambil di bagian menu topik, ini akan ada di kelas kita karena tadi kita sudah klik share ke kelas. Nah, kalau ingin ditambahkan, Bapak dan Ibu bisa klik menu topik, kemudian pilih salah satu topik yang ada di sini, kemudian klik icon share-nya, kemudian klik bagikan proyek di kelas Anda. Ini bisa dibagikan ke lebih dari satu kelas ya, Bapak dan Ibu. Ini tidak hanya di satu kelas. Nah, ini sudah. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu ketika klik icon share yang ada di topik ini kita bisa klik bagikan tautan. Nah, jadi kita copy untuk linknya. Nah, ini URL telah tersalin ke clipboard. Ini Bapak dan Ibu bisa langsung share di sosial medianya ataupun ke siswa dan mahasiswanya. Kemudian di sini juga bisa unduh QR marker. Kita klik unduh QR marker. Kita klik. Nah, ini kita tampilkan QR markernya. Oh, mohon maaf, belum selesai download. Nah, jadi untuk di menu topik ini, Bapak dan Ibu bisa langsung men-share ke kelas tadi, kemudian membagikannya melalui tautan, atau bisa unduh marker QR. Tapi untuk menampilkan proyek di bagian topik ini, Bapak dan Ibu, ketika kita klik tampilkan, ini belum bisa langsung ditampilkan, tetapi harus melalui aplikasi Assembler Edu yang ada di device handphone, seperti itu. Nah, kemudian ini ketika kita klik menu kelas, Bapak dan Ibu, misalnya kelasnya sudah banyak ya, seperti ini. Nah, sehingga bingung kita mencari kelasnya. Dan membuat waktu kita ini lama misalnya untuk mencari kelasnya. Di sini ada kolom untuk saring kelas Anda, Bapak dan Ibu bisa klik. Kemudian langsung ketikkan saja kelas yang dituju. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita bisa langsung klik kelasnya. Nah, di sini di beranda tadi, karena kita sudah membagikan yang kita ambil dari bagian topik, maka akan tampil juga di beranda seperti ini. Jadi nanti siswa atau mahasiswanya akan lebih mudah mengetahui materi yang sudah kita sharekan kepada siswa tersebut. Kemudian di sini juga di bagian menu materi,
sudah ada. Ini nanti akan saya contohkan ketika kita tampilkan dari handphone ya Bapak dan Ibu, Assembler Edu yang dari aplikasi. Kemudian ini untuk yang terakhir yaitu anggota. Nah, di sini terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung ke kelas ini. Jadi untuk di anggota ini ada dua bagian, ada siswa dan juga ada guru. Wewenangnya di sini. Nah, ketika saya membagikan kode kelas kepada Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu join, maka akan diberikan oleh siswa. Sedangkan saya, pembuat kelas di sini, akan diberikan wewenang sebagai guru. Nah, tetapi jangan khawatir Bapak dan Ibu apabila sekiranya di dalam daftar siswa ini ada dosen ataupun guru yang juga partner di kelas ini, Bapak dan Ibu bisa mengganti wewenang dari Bapak dan Ibu tersebut. Misalnya di sini saya klik yang Bapak Sisdianto. Ini kita klik icon titik tiganya. Nah, kemudian di sini ada ganti wewenang. Kita bisa klik pilih wewenangnya sebagai guru. Nah, maka Bapak Sisdianto ini akan berubah wewenangnya menjadi guru. Nah, kita bisa kembalikan lagi sebagai siswa. Kita tinggal klik saja siswa. Nah, di sini ketika Bapak Sisdianto ini sudah diberikan wewenang sebagai guru di kelas Assembler Edu ini, mempunyai hak yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Bapak Sisdianto bisa men-sharekan materi, kemudian memposting di bagian beranda, bisa juga menambahkan anggota, tetapi yang tidak bisa dilakukan Bapak Sisdianto yang berbeda dengan saya, yaitu Bapak Sisdianto ini tidak bisa menghapus kelas virtual ini. Kenapa? Karena bukan pembuat kelasnya. Nah, sedangkan yang pembuat kelasnya, ini misalnya saya, ini bisa langsung menghapus kelas ini. Jadi, itu bedanya wewenang dari saya dan Bapak Sitianto walaupun sama-sama sebagai guru. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu tadi pelatihan mengenai pembuatan kelas virtual dan juga topik untuk Assembler Edu ini. Berikutnya akan saya lanjutkan ke dalam tampilan Assembler Edu handphone ya Bapak dan Ibu. Jadi kita akan akses Assembler Edu-nya melalui handphone, melalui aplikasi. Nah, jadi untuk tampilan aplikasi dari Assembler Edu, Bapak dan Ibu, ikonnya seperti ini. Ini bisa di-download di Play Store ya, kalau kita menggunakan Android, atau kalau kita menggunakan Apple, itu bisa dicari di App Store. Nah, kalaupun sudah di-download, Bapak dan Ibu bisa klik icon dari Assembler Edu-nya. Nah, seperti ini tampilannya ya Bapak dan Ibu, ada sedikit perbedaan dengan tampilan Assembler Edu website. Nah, tetapi Assembler Edu website tadi juga bisa diakses melalui handphone, tetapi membukanya ini melalui Google Chrome. Kalau aplikasi Assembler Edu dari handphone, ini kita bukanya dari aplikasi. Jadi Assembler Edu ini bisa kita akses dari website ataupun dari aplikasi ya Bapak dan Ibu. Tapi bedanya kalau dari website itu tidak bisa menampilkan augmented reality-nya dan juga tidak bisa men-scan QR marker. Tetapi kalau untuk tampilan di handphone melalui aplikasinya ini kita bisa men-scan QR markernya. Ini yang bedanya dari tampilan website, itu yang pertama menu yang ada di bagian atas dari 3 menu tadi, kelas, topik, dan juga kamu. Di handphone ini ada di bagian bawah ya Bapak dan Ibu,
Dan juga ada satu menu tambahan yaitu menu scan. Menu scan ini berguna untuk men-scan QR marker di sini ataupun custom marker. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini tampilan kelasnya yang pertama. Ini misalnya kita sudah banyak membuat kelas di sini, kita bisa mencarinya di kolom saring kelas Anda. Nah, seperti ini bisa langsung ada ya Bapak dan Ibu kelasnya. Nah, ini untuk tampilan di handphone, ini hampir sama ya Bapak dan Ibu dengan tampilan yang website tadi. Ada 3 menu utama, di sini ada beranda, ada materi, dan juga ada anggota. Nah, untuk beranda, perbedaannya di sini, untuk menu postingan yang ada di bagian atas, itu pindah Bapak dan Ibu ke sebelah kanan bawah. Jadi ketika kita ingin memposting di bagian beranda ini, Bapak dan Ibu bisa klik icon tanda plus yang ada di kanan bawah. Kemudian di sini ada menu unggah tautan, unggah berkas, unggah video, unggah gambar, unggah pesan, dan unggah assembler proyek. Kita bisa pilih salah satu yang ada di sini, misalnya kita ingin unggah assembler proyek. Nah, kita pilih proyeknya, kemudian klik pilih. Kemudian bisa tulis postingannya di sini. Kemudian klik kirim. Nah, ini sama ya Bapak dan Ibu, ketika kita klik kirim, maka postingannya akan muncul di beranda. Tentunya ini ada di bagian setelah postingan yang masih di pin ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk menghilangkan pin post ini, Bapak dan Ibu bisa klik icon titik tiganya, kemudian klik pin post lagi, maka pin postnya ini akan hilang. Nah, seperti ini. Maka yang postingan yang di pin tadi akan kembali berada di awalnya. Seperti itu. Kemudian apabila ingin membagikan kode, ini Bapak dan Ibu juga bisa langsung klik kode kelas. Ini sama caranya, bisa salin kode kelas, bisa klik bagikan tautan. Ini kita salin tautan. Atau juga melalui icon yang titik 3 yang ada di kanan atas. Ini kita bisa bagikan kode invitasi. Di sini juga kita bisa undang pengguna yang telah terdaftar dan ada pengaturan kelasnya. Seperti itu. Kemudian di bagian menu materi, ini tadi ada materi yang sudah kita ambil dari topik ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di menu anggota, nah ini juga ada guru dan juga siswa yang menjadi anggota dari kelas ini. Jadi apapun yang diposting di kelas ini, semua anggotanya akan mengetahui dan akan muncul di pemberitahuannya, seperti itu. Nah, di sini di materi, ini bedanya kalau di handphone, ini Bapak dan Ibu bisa play. Ini kita klik play. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari proyeknya yang dibuat di Assembler Edu. Ini ada penjelasan tentang laptop, ini bentuk 3D-nya ya Bapak dan Ibu. Ini ada anotasi atau labelnya, kita bisa klik. Nah, di sini Lenovo iPad katanya. Jadi setiap labelnya ini kita bisa klik. Ini kita bisa geraknya Bapak dan Ibu dari layar laptopnya, mohon maaf layar HP-nya, kita bisa perbesar seperti ini, atau kita bisa perkecil, kita juga bisa putar. Nah, seperti ini.
Nah, itu juga Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar di tampilan 3D dan AR-nya. Ini di sebelah kiri atas ya Bapak dan Ibu, ini ada kotak kubus, ini adalah untuk menampilkan 3D. Kalau kita ingin menampilkan AR, ini kita klik yang icon yang ada di tengah. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita arahkan ya Bapak dan Ibu sampai muncul apa namanya lingkaran kuning. Nah, seperti ini. Kemudian diklik lingkaran kuningnya. Nah, maka akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Kita juga bisa perkecil tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tipsnya ya Bapak dan Ibu ketika kita menampilkan augmented reality-nya. Ini ada tips untuk menggerakkan di layar handphonenya. Kalau sudah paham, kita bisa klik hide tips. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan AR-nya ya Bapak dan Ibu. Ini kita bisa gerakan. Seperti ini, kita bisa perkecil atau perbesar. Dari labelnya yang ada di 3D-nya, ini kita bisa klik. Nah, seperti ini. Kita klik lagi. Nah, dari AR dan 3D yang ditampilkan, Bapak dan Ibu bisa mengambil gambar. Nah, di sini ada icon kamera ya. Kita klik icon kameranya. Kemudian ada dua pilihan, bisa recording atau merekam ya dari yang ditampilkan, atau mengambil gambar. Yang pertama saya akan contohkan untuk mengambil gambar. Kita klik icon kameranya. Kemudian diklik yang lingkaran putihnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi ini sudah terambil gambarnya dan otomatis akan tersimpan di galeri handphone kita, Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu gambarnya juga bisa langsung di-share kepada siswa ataupun mahasiswa kita ke sosial media ya, ataupun ke Google Classroom juga bisa Bapak dan Ibu, atau ke email, WA, dan sebagainya. Nah, berikutnya apabila ingin membuat rekaman mengenai tampilan dari AR ataupun 3D, ini tampilan AR, Bapak dan Ibu bisa klik icon videonya. Kemudian kalau ingin ditambahkan suara, misalnya Bapak dan Ibu sambil menjelaskan tampilannya, ini Bapak dan Ibu buka dulu mikrofonnya, kemudian klik lingkaran merah. Nah, ini sudah berjalan ya Bapak dan Ibu waktunya. Jadi kalau sudah sudah berjalan seperti ini, artinya kita sudah merekam yang ditampilkan. Nah, kalau tadi mikrofonnya sudah dibuka, maka suara kita akan masuk ke dalam recording ini. Nah, kalau sudah, kita klik stop. Nah, ini video has been saved. Jadi otomatis juga tersimpan di galeri handphone kita, Bapak dan Ibu. Dan juga bisa langsung di-sharekan ke sosial media, bahkan ke YouTube. Seperti itu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu untuk contoh tampilan dari augmented reality-nya. Kalau ingin ditampilkan 3D, Bapak dan Ibu kliknya yang icon kubus, maka tampilannya akan 3D. Ya, seperti itu untuk menampilkan proyek dari augmented reality yang telah kita buat di assembler Edu-nya ya, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya di sini kalau ingin membuat kelas baru Bapak dan Ibu di handphone, ini bisa klik icon tanda plus. Nah, maka bisa diisikan di sini nama, deskripsi, latar belakang, kemudian kita klik buat. Nah, jadi ini untuk membuat kelas baru yang ada di tampilan handphonenya. Di sini juga di menu topik. Nah, Bapak dan Ibu sama ya seperti tampilan yang di website tadi. Dari topik-topik ini ada proyek yang sudah jadi. Artinya misalnya Bapak dan Ibu ingin menampilkan materi tapi tidak sempat membuat, ini bisa cari dari menu topik ini.
Ini ada konten resmi, artinya yang dibuat oleh tim assembler. Ini ada konten pengguna yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung menjadi anggota dari Assembler Edu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada menu kamu. Di sini menu kamu ini menampilkan profil kita ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada proyek sudah kita buat. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu bisa membuat proyek baru dengan klik icon tanda plus di editor sederhana. Nanti akan kami pandu Bapak dan Ibu di pertemuan pelatihan berikutnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu untuk tampilan Assembler Studio Web Player. Artinya, Bapak dan Ibu bisa membuat proyek Assembler ini di website dari Google Chrome ataupun Mozilla-nya ya, Bapak dan Ibu. Ini nanti kita juga akan berikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana caranya. Kita lihat contoh yang sudah jadi ya Bapak dan Ibu. Ini yang kita buat dari assembler web player. Nah, ini ada 3D jantung. Sudah ada animasinya, ini juga ada penjelasannya. Jadi di sini juga Bapak dan Ibu bisa memasukkan gambar dalam proyeknya ataupun di sini bisa memasukkan video seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk proyek di Assembler Edu ini, Bapak dan Ibu tidak hanya bisa menampilkan dalam satu tampilan layar, tetapi bisa dibuat berupa slide, jadi bisa ada alur ceritanya ya Bapak dan Ibu, atau mirip seperti PPT, tetapi ini dia bisa kita tampilkan dalam animasi dan AR-nya. Ini slide pertama, ini slide kedua, slide ketiga, ini slide keempat, video. Nah, ini juga nanti kita bisa berikan animasi ya Bapak dan Ibu, jadi bisa otomatis berpindah langsung ke slide berikutnya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu dari kami mengenai Assembler Edu dan juga tadi bagaimana cara pembuatan kelas virtual, kemudian menampilkan proyek, dan juga menampilkan Assembler Edu dalam versi website dan juga aplikasinya, seperti itu. Baik, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Risma. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi atas paparannya. Sangat menarik ya untuk kita pelajari sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu guru dan tim dari Unsika, ada yang mau ditanyakan kepada tim Assembler? Ya, mungkin untuk Mbak Dewi, untuk pertemuan pertama ini kami masih mempelajari ya lebih dalam, jadi belum ada yang dapat ditanyakan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih optimal lagi.
Baik, bagaimana seterusnya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Risma. Ya, saya sampaikan Bapak dan Ibu, jadi untuk di pelatihan Assembler Edu ini, pertemuan pertama hari ini kita sama-sama tadi membuat kelas virtual dan juga topik ya Bapak dan Ibu di Assembler Edu-nya. Kita juga tadi sudah melihat bagaimana cara menampilkan proyeknya dalam bentuk augmented reality. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Bapak dan Ibu semua di sini akan sama-sama kita akan membuat proyek di Assembler Edu-nya, di aplikasi Assembler Edu. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu, di-download aplikasi Assembler Edu-nya, bisa di-download di Play Store ataupun juga App Store-nya. Kemudian pertemuan berikutnya juga ada pembuatan proyek melalui web player. Jadi untuk pembuatan proyek menggunakan atau melalui website ya Bapak dan Ibu, tidak melalui aplikasi seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum ditutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?